Di tengah-tengah puing-puing kehancuran dinasti Qin, ketika Tiongkok terjerumus dalam kekacauan politik, pemberontakan rakyat, dan juga perebutan kekuasaan antar panglima perang, muncullah seorang tokoh yang sama sekali tak berasal dari kalangan bangsawan maupun elit lokal, namun perannya berhasil menandai berdirinya dinasti Han Barat setelah kehancuran dinasti Qin. Ia adalah Liu Bang, seorang mantan pejabat rendah, kepala desa, sekaligus pria biasa yang kehidupannya jauh dari gemerlap istana. Runtuhnya dinasti Qin membukakan ruang kosong kekuasaan yang segera dipenuhi oleh beragam ambisi, intrik, dan juga perang saudara. Para jenderal dan juga pemimpin pemberontakan berlomba-lomba saling mengklaim legitimasi atas tanah Tiongkok. Dan dalam pusaran konflik inilah, Liu Bang perlahan-lahan naik ke permukaan, bukan sebagai panglima terkuat, melainkan sebagai pemimpin yang memahami betul bagaimana rakyat mampu menarik kesetiaan dan juga piawai dalam membaca arah zaman. Perjalanannya menuju puncak kekuasaan bukanlah sebuah kisah kemenangan yang berjalan secara instan, melainkan dari rangkaian kompromi, kekalahan, strategi politik, dan juga beragam ketekunan dalam jangka panjang. Persaingan paling menentukan dalam hidup Liu Bang terjadi dalam Perang Chuhan, sebuah konflik epik melawan Xiang Yu, jenderal perkasa yang unggul secara militer namun rapuh secara politik. Di hadapan kekuatan brutal dan juga reputasi besar dari seorang Xiang Yu, Liu Bang memilih jalan berbeda, yakni membangun koalisi, merangkul cendekiawan, serta memanfaatkan legitimasi moral dan juga administratif untuk memenangkan dukungan secara luas. Konflik ini pun tidak hanya menentukan siapa yang akan berkuasa, tetapi juga arah masa depan pemerintahan dari Tiongkok kuno. Kemenangan Liu Bang dan juga penobatannya sebagai Kaisar Gaozu menandai berdirinya dinasti Han Barat, sebuah dinasti yang kelak menjadi sebuah pondasi identitas peradaban Tiongkok selama berabad-abad lamanya. Proses runtuhnya dinasti Qin pada sekitar tahun 209 hingga tahun 206 sebelum Masehi merupakan sebuah proses yang berjalan dengan begitu cepat namun juga begitu kompleks dan ditandai oleh akumulasi tekanan sosial, kegagalan politik, serta runtuhnya legitimasi kekuasaan dalam waktu yang sangat singkat. Dinasti yang sebelumnya berhasil menyatukan Tiongkok untuk pertama kalinya ini justru tidak mampu mempertahankan stabilitas internal setelah wafatnya Qin Shi Huangdi, sang kaisar pertama sekaligus pendiri dari dinasti ini. Dalam kurun waktu dari 4 tahun lamanya, sistem kekuasaan negara Qin yang tampak kokoh berubah menjadi struktur yang rapuh, yang runtuh dari dalam dan dari luar secara bersamaan. Setelah kematian Kaisar Qin Shi Huangdi pada sekitar tahun 210 sebelum Masehi, kekuasaan jatuh ke tangan Qin Ershi atau Huhai, putra bungsu yang naik tahta melalui beragam intrik istana. Proses suksesi ini sendiri telah mencederai legitimasi dinasti karena dengan manipulasi dari Xiao Gao dan juga Perdana Menteri Li Shi, wasiat kekaisaran dipalsukan dan menyebabkan putra mahkota yang sah, yakni Fusu, dipaksa untuk bunuh diri. Sejak awal pemerintahannya, masa pemerintahan Qin Ershi berdiri di atas pondasi yang cacat dan bergantung sepenuhnya pada aparat istana yang korup dan juga represif. Pemerintahan Kaisar Qin Ershi memperparah kebijakan keras yang telah diwarisi dari Qin Shi Huangdi, di mana pajak berat, kerja paksa masif, dan juga hukuman ekstrim tetap dijalankan tanpa kompromi meskipun rakyat telah menjerit akibat tindakan tersebut. Proyek demi proyek raksasa seperti pembangunan tembok raksasa Cina, istana, dan juga makam dari sang kaisar terus menelan tenaga dan juga nyawa dari rakyat yang tak sedikit jumlahnya. Aparat hukum negara Qin yang berlandaskan legalisme ekstrim tidak memberikan ruang kelonggaran sehingga pelanggaran kecil sekalipun berujung dengan hukuman yang begitu berat. Kondisi ini pun lantas menciptakan ketegangan sosial yang terus meluas dan juga terpendam di seluruh wilayah kekaisaran dari dinasti Qin. Setelah terpendam begitu dalam, ketegangan sosial pun pada akhirnya muncul pada tahun 209 sebelum Masehi dengan pemberontakan awal, yakni pemberontakan Chen Sheng dan Wu Guang. Pemberontakan ini bermula dari insiden kecil ketika dua perwira rendah dari negara Qin terlambat membawa pasukan wajib militer ke garis depan akibat banjir. Menyadari bahwa keterlambatan mereka tetap akan dihukum mati, maka mereka memilih untuk memberontak. Peristiwa ini sendiri menunjukkan betapa sistem hukum negara Qin telah kehilangan fleksibilitas dan juga rasionalitas dalam penilaiannya, dan dalam waktu yang begitu singkat, pemberontakan tersebut pun menyebar luas, menarik dukungan para petani, buruh paksa, dan juga rakyat miskin yang telah lama tertekan oleh beragam kebijakan dari istana negara Qin. Meskipun pemberontakan Chen Sheng dan juga Wu Guang akhirnya berhasil dipadamkan, namun dampaknya jauh melampaui kekalahan militernya.
Pemberontakan ini sendiri berhasil menghancurkan sebuah mitos yang beredar di kalangan masyarakat luas bahwa dinasti Qin tak bisa dikalahkan. Rakyat di berbagai wilayah menyadari bahwa kekuasaan negara Qin dapat dilawan dan juga gelombang pemberontakan baru pun segera bermunculan yang dipimpin oleh berbagai tokoh lokal, mantan bangsawan dari negara-negara lama, serta pemimpin karismatik yang mengklaim legitimasi dari tradisi sebelum dinasti Qin berdiri. Dalam kurun waktu yang relatif singkat, wilayah kekaisaran Qin dipenuhi oleh kekuatan pemberontak yang begitu beragam dan juga bervariatif. Di antara mereka semua muncul dua figur yang paling menonjol, yakni Liu Bang dan juga Xiang Yu. Liu Bang sendiri adalah seorang mantan pejabat rendah yang menarik dukungan luas dari rakyat karena pendekatannya yang lebih lunak dan juga pragmatis. Sementara itu, Xiang Yu, bangsawan dari negara Chu lama, memimpin pasukan elit dengan reputasi militer yang begitu menakutkan, di mana keduanya meskipun memiliki tujuan yang berbeda, namun sama-sama menjadi ancaman serius bagi eksistensi dari dinasti Qin. Sementara pemberontakan meluas, kondisi internal dari istana negara Qin semakin memburuk, di mana Qin Ersi terbukti tidak memiliki kemampuan dan juga kepemimpinan yang memadai. Ia sepenuhnya berada di bawah pengaruh dari Zhao Gao, seorang Kasim yang memonopoli kekuasaan istana, dan Zhao Gao menyingkirkan lawan-lawan politiknya melalui beragam tuduhan palsu dan juga eksekusi massal termasuk terhadap Li Si. Intrik internal ini pun melumpuhkan mekanisme pengambilan keputusan negara dan menghancurkan kepercayaan di antara para pejabat negara Qin. Kebijakan represif pun berlanjut, justru mempercepat disintegrasi administratif di mana banyak pejabat daerah memilih untuk bersikap pasif ataupun bahkan bersekongkol dengan para pemberontak demi menyelamatkan diri mereka masing-masing. Sistem komando yang terpusat dari pasukan negara Qin yang sebelumnya menjadi kekuatan utama dari dinasti ini kini berubah menjadi kelemahannya. Ketika pusat kehilangan otoritas moral dan juga politik, struktur administratif yang kaku lantas tidak mampu beradaptasi dengan krisis yang terjadi. Pada tahapan ini, dinasti Qin menghadapi krisis legitimasi total di mana dinasti yang didirikan atas dasar kekuatan militer dan juga hukum yang keras tidak memiliki ikatan emosional dengan rakyatnya. Tidak ada lagi narasi moral ataupun kultural yang cukup kuat untuk mempertahankan loyalitas ketika kekuasaan melemah, dan hal ini pun berbeda dengan dinasti-dinasti sebelumnya yang mengandalkan ritual dan juga tradisi, dan negara Qin terlalu bergantung pada beragam paksaan. Ketika beragam paksaan tersebut goyah, tidak ada lagi pondasi lain yang mampu menopang kekuasaan dari dinasti ini. Situasi pun semakin memburuk ketika pasukan negara Qin mengalami beragam kekalahan beruntun di berbagai front peperangan. Di bawah tekanan para pemberontak, wilayah-wilayah penting pun jatuh satu persatu, di mana Xiang Yu dengan kekuatan militernya berhasil menghancurkan pasukan negara Qin dalam beberapa pertempuran besar. Kekalahan ini pun bukan hanya bersifat militeristik semata, tetapi juga menjadi sebuah simbolik karena berhasil memperlihatkan bahwa tentara negara Qin yang pernah menaklukkan seluruh wilayah Tiongkok kini tidak lagi memiliki keunggulan. Pada sekitar tahun 207 sebelum Masehi, istana negara Qin berusaha untuk menyelamatkan situasi dengan menggulingkan Qin Ersi di mana Zhao Gao memaksanya bunuh diri dan lantas mengangkat Zi Ying, anggota keluarga kekaisaran yang lebih tua, sebagai seorang penguasa baru. Namun langkah ini terbilang terlambat di mana Zi Ying mewarisi negara yang telah hancur secara struktural. Ia hanya menguasai wilayah yang terbatas dan tidak memiliki sumber daya maupun waktu untuk melakukan reformasi yang berarti. Zi Ying sendiri berusaha untuk mengakhiri dominasi dari Zhao Gao dengan mengeksekusinya, sebuah langkah yang menunjukkan kesadaran akan akar kehancuran dari dinasti Qin. Namun upaya ini tidak cukup untuk memulihkan kepercayaan rakyat ataupun menghentikan laju pemberontakan, dan pasukan negara Qin terus terdesak dan ibu kota berada dalam ancaman secara langsung. Dalam kondisi serba terjepit inilah, Zi Ying tidak memiliki pilihan lain selain menghadapi realitas runtuhnya dinasti Qin. Pada sekitar tahun 206 sebelum Masehi, pasukan Liu Bang memasuki wilayah inti dari negara Qin. Mereka menyadari bahwa perlawanan hanya akan membawa kehancuran lebih besar dan Zi Ying pun akhirnya memilih untuk menyerahkan diri. Penyerahan ini pun menandai berakhirnya dinasti Qin secara de facto, dan tidak lama kemudian Xiang Yu memasuki ibu kota serta menghancurkan simbol-simbol kekuasaan dinasti Qin termasuk istana-istana kekaisaran sebagai pernyataan akhir dari runtuhnya dinasti yang pernah menyatukan Tiongkok dengan kekuatan besi. Runtuhnya dinasti Qin berlangsung sangat cepat jika dibandingkan skala kekuasaannya. Dalam waktu yang singkat, negara yang dibangun melalui serangkaian reformasi administratif radikal dan juga dominasi militer total pun runtuh akibat kombinasi dari pemberontakan rakyat,
intrik internal kekaisaran dan juga kegagalan dari kepemimpinan sang kaisar itu sendiri. Proses ini berhasil memperlihatkan bahwa kekuasaan yang hanya bertumpu pada paksaan dan juga efisiensi tanpa legitimasi sosial memiliki daya tahan yang sangat terbatas, terutama ketika menghadapi krisis berlapis yang datang secara simultan. Runtuhnya dinasti Qin yang dipercepat oleh pemberontakan luas dan juga kegagalan legitimasi kekuasaan memunculkan Liu Bang sebagai pemimpin pemberontakan yang terjadi di tengah-tengah kekosongan otoritas yang semakin nyata setelah sistem dari dinasti Qin kehilangan kendali atas wilayah-wilayahnya. Liu Bang tidak muncul sebagai seorang tokoh besar sejak awal, melainkan tumbuh perlahan dari situasi sosial yang kacau yang memanfaatkan runtuhnya struktur hukum dan juga administratif dari negara Qin yang sebelumnya mengekang setiap ruang gerak dari masyarakatnya. Liu Bang sendiri berasal dari lapisan sosial bawah dan pernah menjabat sebagai pejabat lokal tingkat rendah di wilayah Pei. Pengalaman ini pun memberinya pemahaman secara langsung tentang cara kerja birokrasi dari negara Qin di tingkat akar rumput, termasuk tekanan yang dialami oleh rakyat akibat hukum yang kaku dan juga hukuman yang tidak mengenal kompromi. Ketika otoritas pusat dari negara Qin mulai melemah setelah pemberontakan Chen Sheng dan juga Wu Guang, aparat lokal seperti Liu Bang berada dalam posisi yang ambigu, terjepit antara perintah pusat yang semakin tidak relevan dan juga realitas sosial yang terus memburuk. Momentum awal kemunculan Liu Bang sebagai seorang figur pemberontakan terjadi ketika ia gagal menjalankan tugas administratif yang diberikan oleh dinasti Qin. Dalam kondisi normal, kegagalan semacam itu berarti hukuman mati, namun dalam iklim pasca tahun 209 sebelum Masehi, ancaman hukuman kehilangan daya gentarnya karena otoritas dari negara Qin telah runtuh secara moral. Liu Bang memilih membebaskan para tahanan yang berada di bawah pengawasannya dan lantas melarikan diri ke wilayah pegunungan. Tindakan ini sendiri meskipun tampak sederhana namun menjadi sebuah langkah awal yang menentukan karena secara simbolik menandai penolakannya terhadap hukum dari negara Qin yang tidak lagi memiliki legitimasi. Keputusan Liu Bang untuk berbalik melawan negara Qin bukan hanya didorong oleh ideologi besar ataupun ambisi kekaisaran sejak awal, melainkan oleh insting bertahan hidup dan juga pembacaan realistis terhadap situasi yang sedang berkembang. Ia sendiri memahami bahwa sistem negara Qin tidak lagi mampu melindungi aparatnya sendiri dan dari posisi inilah Liu Bang mulai menarik orang-orang di sekitarnya, terutama mereka yang memiliki pengalaman serupa sebagai korban ataupun pelaksana dari sistem negara Qin. Kelompok awal pendukung Liu Bang terdiri dari petani, buruh paksa yang melarikan diri, serta mantan pejabat kecil yang kehilangan masa depannya di bawah rezim negara Qin. Berbeda dengan banyak pemimpin pemberontakan lainnya yang mengklaim legitimasi berdasarkan garis keturunan negara-negara lama, Liu Bang membangun kepemimpinannya melalui beragam pendekatan personal dan juga pragmatis. Ia tidak menuntut loyalitas mutlak berdasarkan darah ataupun tradisi, melainkan melalui janji perlindungan, kelonggaran hukum, dan juga pembagian hasil rampasan secara relatif adil. Dalam konteks masyarakat yang telah lama ditekan oleh sistem dari negara Qin, pendekatan ini terasa revolusioner karena Liu Bang dipandang bukan sebagai seorang penguasa baru, melainkan sebagai pemimpin yang memahami betul penderitaan rakyat. Seiring dengan meluasnya kekacauan pasca pemberontakan awal, wilayah-wilayah bekas kekuasaan dari negara Qin mulai jatuh ke tangan berbagai kelompok pemberontakan, dan dalam situasi ini, Liu Bang menunjukkan kecerdasan politik yang membedakannya dari banyak pemimpin lainnya. Ia sendiri cenderung menghindari konfrontasi secara langsung yang beresiko tinggi dan lebih memilih untuk mengamankan wilayahnya secara bertahap. Strateginya sendiri bukan untuk menghancurkan negara Qin dalam satu pukulan, melainkan untuk memperluas basis kekuatan sambil menunggu kesempatan yang lebih menguntungkan bagi dirinya dan juga kelompok pemberontakannya. Kepemimpinan Liu Bang juga ditandai oleh kemampuannya untuk merekrut figur-figur berbakat, di mana dalam kekosongan struktur dari negara Qin, banyak individu dengan kecakapan militer dan juga administratif mencari pemimpin yang mampu memberikan mereka arah. Liu Bang sendiri dengan gaya kepemimpinan yang begitu fleksibel dan juga tidak kaku menjadi magnet tersendiri bagi orang-orang semacam ini, di mana ia tidak menutup diri terhadap nasihat dan juga kritik, sebuah sikap yang sangat kontras dengan kepemimpinan dari pemerintahan negara Qin yang otoriter dan juga terpusat. Dalam perkembangan selanjutnya, Liu Bang mulai berperan secara aktif dalam jaringan pemberontakan yang lebih luas. Ia tidak mempromosikan dirinya sendiri sebagai pemimpin tunggal sejak awal, melainkan sebagai bagian dari gerakan kolektif melawan dinasti Qin. Sikap ini pun memberinya ruang untuk bermanuver secara politik, terutama dalam menghadapi tokoh-tokoh kuat seperti Xiang Yu.
Liu Bang sendiri memahami bahwa kekuatan militernya belum sebanding dengan pasukan elit yang dipimpin oleh bangsawan lama, sehingga ia memilih pendekatan kooperatif sambil menjaga kepentingannya sendiri. Ketika dinasti Qin memasuki fase akhir keruntuhannya, terutama setelah kekalahan besar pasukan negara Qin dan krisis istana yang mencapai puncaknya pada tahun 207 sebelum Masehi, posisi Liu Bang pun semakin menguat. Ia bergerak menuju wilayah inti dari dinasti Qin dengan kehati-hatian, memanfaatkan lemahnya pertahanan serta rendahnya moral pasukan lawan. Berbeda dengan pendekatan brutal yang sering dilakukan oleh pasukan pemberontakan lain, Liu Bang menerapkan disiplin yang relatif ketat terhadap pasukannya ketika memasuki wilayah dinasti Qin. Ia melarang penjarahan berlebihan dan berusaha untuk menjaga ketertiban, sebuah langkah yang secara politis sangat signifikan. Pendekatan Liu Bang terhadap wilayah bekas dari negara Qin menunjukkan pemahaman tajam tentang pentingnya legitimasi pasca runtuhnya rezim lama. Ia sendiri menyadari bahwa kekuasaan tidak dapat bertahan lama jika hanya didasarkan pada kemenangan militer semata, dan oleh karena itu ia berusaha untuk menampilkan dirinya sendiri sebagai seorang pembebas, bukan sebagai seorang penakluk. Sikap ini membuatnya memperoleh dukungan dari penduduk lokal dan juga pejabat dari negara Qin yang memilih untuk menyerah daripada melawan pemberontakan dari Liu Bang. Momen penting dalam kemunculan Liu Bang sebagai seorang pemimpin utama terjadi ketika ia menjadi salah satu tokoh pertama yang berhasil memasuki wilayah inti dari kekuasaan dinasti Qin sebelum pada akhirnya runtuh sepenuhnya. Penyerahan Xi Ying kepada pasukan Liu Bang bukan hanya sebuah peristiwa militer, tetapi juga sebuah simbol politik. Liu Bang dipersepsikan sebagai figur yang secara langsung mengakhiri dominasi dari dinasti Qin, meskipun peran tersebut kemudian diperebutkan secara simbolik oleh seorang Xiang Yu. Dalam fase ini, Liu Bang telah bertransformasi dari seorang pejabat rendah yang melarikan diri menjadi seorang pemimpin pemberontakan dengan legitimasi yang luas. Ia tidak lagi sekedar memanfaatkan kekacauan, tetapi mulai membentuk tatanan baru di wilayah yang berhasil dikuasainya, di mana cara Liu Bang memperlakukan bekas aparat negara Qin, rakyat, dan wilayah taklukan berhasil mencerminkan visi pragmatis tentang pemerintahan, sebuah visi yang lahir dari pengalaman secara langsung yang hidup di bawah sistem negara Qin yang represif. Setelah kemunculan Liu Bang sebagai pemimpin pemberontakan yang semakin menguat posisinya, di tengah-tengah runtuhnya otoritas dari negara Qin, penaklukan ibu kota dinasti Qin pada tahun 206 sebelum Masehi menjadi peristiwa penentu yang mengubah arah perebutan kekuasaan pasca dinasti Qin berdiri. Peristiwa ini sendiri bukan sekedar sebuah aksi militer, melainkan hasil dari kalkulasi politik, kondisi psikologis dari pasukan negara Qin yang telah runtuh, serta pendekatan Liu Bang yang berbeda jika dibandingkan dengan para pemimpin pemberontakan lainnya. Menjelang tahun 206 sebelum Masehi, pesat kekuasaan dari dinasti Qin berada dalam kondisi yang begitu kritis setelah eksekusi Zhao Gao dan juga naiknya Xi Ying sebagai penguasa terakhir dari wilayah inti negara Qin yang telah terisolasi secara politik dan juga militer. Sisa-sisa pasukan dari dinasti Qin yang tersisa akhirnya kehilangan koordinasi, sementara para pejabat daerah tidak lagi memiliki keyakinan terhadap kelangsungan dari dinasti Qin itu sendiri. Dalam situasi tersebut, ibu kota dari dinasti Qin, yakni Xianyang, bukan lagi sebuah simbol kekuatan mutlak, melainkan pusat kekuasaan yang menunggu dirinya untuk runtuh. Liu Bang bergerak menuju wilayah inti dari dinasti Qin dengan kecepatan yang terukur, di mana ia tidak melakukan pawai militer besar yang begitu mencolok, melainkan memanfaatkan celah pertahanan yang semakin terbuka. Banyak garnison dari dinasti Qin memilih untuk menyerah tanpa perlawanan berarti, dan keputusan ini pun mencerminkan kelelahan struktural yang dialami oleh pasukan negara Qin yang selama bertahun-tahun dipaksa untuk menjalankan perang serta kerja paksa tanpa imbalan politik maupun moral yang memadai. Dalam pergerakannya menuju ibu kota, Liu Bang secara konsisten menekankan disiplin dari para pasukannya, di mana ia melarang penjarahan dan juga kekerasan terhadap penduduk sipil. Kebijakan ini sendiri bukan semata-mata berlandaskan moral, melainkan strategi politik yang begitu cermat, di mana dengan menjaga ketertiban, Liu Bang berhasil menciptakan citra dirinya sebagai seorang pembebas, bukan seorang penghancur. Pendekatan ini pun berdampak begitu besar terhadap sikap pejabat negara Qin yang tersisa, di mana banyak di antaranya memilih untuk membukakan gerbang kota daripada menghadapi kehancuran total. Penaklukan kota Xianyang tidak berlangsung melalui pengepungan panjang ataupun pertempuran besar, dan ketika pasukan Liu Bang mendekat, Xi Ying menyadari bahwa perlawanan tidak lagi memiliki makna strategis dan dinasti Qin tidak memiliki pasukan cadangan, di mana tak ada lagi sekutu dan tak ada lagi legitimasi untuk menggalang perlawanan rakyat.
Dalam kondisi tersebut, Ziying memilih untuk menyerahkan dirinya sendiri secara resmi kepada Liu Bang. Penyerahan ini sendiri menandai berakhirnya dinasti Qin secara nyata di hadapan publik. Penyerahan Ziying memiliki makna simbolik yang sangat kuat di mana Liu Bang tidak hanya menguasai ibu kota, tetapi juga mewarisi seluruh simbol kekuasaan dari dinasti Qin itu sendiri. Arsip negara, istana, dan juga struktur administratif pun jatuh ke tangannya tanpa kehancuran yang berarti. Hal ini pun lantas memberikan Liu Bang keunggulan politik jika dibandingkan pemimpin pemberontakan lain, terutama Xiang Yu yang masih berada di medan pertempuran lain, dan dengan memasuki ibu kota terlebih dahulu, maka Liu Bang memperoleh legitimasi de facto sebagai seorang penerus otoritas pusat. Namun Liu Bang menyadari bahwa posisi ini sangat rapuh, di mana ia tidak segera memproklamasikan dirinya sendiri sebagai seorang penguasa tertinggi, dan sebaliknya ia berusaha untuk menjaga stabilitas dan menghindari provokasi terhadap kekuatan pemberontakan lainnya yang lebih besar secara militer. Ia sendiri memerintahkan agar istana negara Qin dijaga dengan ketat serta melarang pembakaran ataupun perusakan simbol negara. Langkah ini sendiri menunjukkan pemahaman Liu Bang bahwa legitimasi tidak hanya diperoleh melalui kemenangan belaka, namun juga melalui pengendalian diri. Sikap Liu Bang di Xianyang kontras dengan tradisi perang Zhang Huo dan juga pasca negara Qin yang seringkali diwarnai dengan penghancuran simbol kekuasaan lama, dan ia sendiri mempertahankan struktur administratif dinasti Qin sejauh memungkinkan, memanfaatkan pejabat yang bersedia bekerja sama, di mana pendekatan ini memungkinkan transisi kekuasaan berlangsung relatif tertib meskipun ketegangan politik tetaplah tinggi. Liu Bang sendiri berhasil menempatkan dirinya sebagai seorang pengelola sementara dari tatanan lama dan bukan penghancur totalnya. Keberadaan Liu Bang di ibu kota negara Qin segera mengubah dinamika politik pemberontakan. Ia kini menjadi seorang figur yang menguasai pusat simbolik dari Tiongkok, meskipun kekuatan militernya masih kalah jauh jika dibandingkan dengan kekuatan Xiang Yu. Hal ini sendiri menciptakan ketidakseimbangan antara legitimasi politik dan juga kekuatan militer, sebuah ketegangan yang akan menentukan fase berikutnya dalam konflik pasca negara Qin runtuh. Liu Bang sendiri berada dalam posisi yang harus mempertahankan pencapaiannya tanpa memicu konfrontasi secara langsung yang dapat menghancurkannya. Penaklukan ibu kota dinasti Qin juga memperlihatkan betapa cepatnya kekuasaan dinasti Qin runtuh ketika pusat kehilangan kepercayaan dan juga dukungannya. Tidak ada lagi perlawanan massal dari rakyat untuk membela dinasti, di mana aparat negara lebih memilih keselamatan mereka pribadi daripada kesetiaan ideologis. Hal ini pun menegaskan bahwa dinasti Qin meskipun kuat secara militer, namun gagal membangun loyalitas dalam jangka panjang. Dalam konteks yang lebih luas, masuknya Liu Bang ke Xianyang menandai pergeseran paradigma kekuasaan, di mana untuk pertama kalinya sejak penyatuan Tiongkok, ibu kota jatuh ke tangan pemimpin yang tidak berasal dari bangsawan lama ataupun struktur feodal tradisional. Liu Bang sendiri dengan latar belakangnya sebagai seorang pejabat rendah membawa simbol dari perubahan sosial yang begitu mendalam. Penaklukan ini sendiri bukan hanya sebuah akhir dari satu dinasti, tetapi juga membukakan jalan bagi tatanan politik yang baru. Reaksi rakyat terhadap penaklukan ibu kota relatif tenang, di mana tidak terjadi gelombang kekerasan besar, sebuah indikasi bahwa masyarakat telah lama menginginkan berakhirnya kekuasaan dari dinasti Qin. Kebijakan Liu Bang yang melarang penjarahan dan juga mengurangi beban hukum memperkuat dukungan ini, karena di mata banyak orang, kejatuhan ibu kota dari negara Qin bukan tragedi nasional, melainkan pembebasan dari sistem yang menindas mereka. Namun keberhasilan Liu Bang di ibu kota juga menempatkannya dalam posisi yang berbahaya karena Xiang Yu sebagai pemimpin militer paling kuat dalam koalisi anti-Qin tidak dapat mengabaikan fakta bahwa Liu Bang telah mendahuluinya memasuki pusat kekuasaan. Ketegangan ini pun mulai terasa bahkan sebelum Xiang Yu tiba di ibu kota negara Qin, dan Liu Bang memahami bahwa penaklukan ibu kota hanyalah satu tahap dalam perjuangan yang lebih besar di mana kekuatan militer serta legitimasi politik akan kembali dipertarungkan. Penaklukan ibu kota Qin pada tahun 206 sebelum Masehi menjadi sebuah peristiwa yang syarat akan makna, di mana ia mengakhiri dinasti Qin secara simbolik dan juga praktis, sekaligus mengangkat Liu Bang ke panggung utama sejarah Tiongkok. Dari posisi ini, Liu Bang tidak lagi sekedar pemimpin pemberontakan regional, melainkan figur sentral dalam perebutan kekuasaan pasca dinasti Qin berdiri di antara reruntuhan dinasti lama serta ketidakpastian tatanan baru yang sedang terbentuk. Setelah penaklukan ibu kota Qin oleh Liu Bang dan juga perubahan besar dalam keseimbangan kekuasaan pasca runtuhnya dinasti Qin, perang Chuhan muncul sebagai fase lanjutan yang tak terelakkan. Konflik ini sendiri mempertemukan dua figur utama yang sebelumnya berada di pihak yang sama,
dalam menjatuhkan dinasti Qin, tetapi kini berdiri sebagai rival secara langsung, yakni Liu Bang dan juga Xiang Yu. Perang ini sendiri bukan sekedar bentrokan militer antara dua pemimpin, melainkan pertarungan antara dua model kepemimpinan, dua basis legitimasi, dan dua visi tentang tatanan politik Tiongkok pasca keruntuhan dinasti Qin. Xiang Yu tampil sebagai kekuatan militer paling dominan dengan pasukan elit dari Chu dan reputasi sebagai seorang jenderal yang tak terkalahkan. Ia sendiri memegang kendali faktual atas sebagian besar wilayah bekas dinasti Qin. Keunggulan militernya jauh melampaui Liu Bang yang pasukannya relatif lebih kecil dan kurang berpengalaman dalam pertempuran besar. Namun ketimpangan ini justru memperjelas perbedaan pendekatan di antara keduanya, di mana Xiang Yu mengandalkan kekuatan militer dan legitimasi aristokrat, sementara Liu Bang mengandalkan fleksibilitas politik dan juga dukungan luas dari rakyat serta pejabat lokal. Ketegangan di antara keduanya meningkat segera setelah penaklukan kota Xianyang, dan Xiang Yu memandang keberhasilan Liu Bang dalam memasuki ibu kota sebagai sebuah ancaman secara langsung terhadap dominasinya. Dalam pembagian wilayah pasca keruntuhan dinasti Qin, Xiang Yu berusaha untuk membatasi kekuasaan Liu Bang dengan menempatkannya di wilayah terpencil, yakni Hanzhong. Keputusan ini sendiri mencerminkan pandangan Xiang Yu yang masih berakar pada struktur feodal lama, di mana kekuasaan dibagi berdasarkan status dan juga jasa militer, bukan efisiensi pemerintahan. Pemindahan Liu Bang ke Hanzhong tidak melemahkannya seperti yang diharapkan oleh Xiang Yu, dan justru di wilayah inilah Liu Bang membangun basis kekuatan yang lebih terorganisasi. Ia sendiri berhasil memanfaatkan waktu untuk memperkuat administrasi, melatih pasukan, dan memperluas jaringan dukungannya. Pendekatannya yang moderat terhadap rakyat dan juga pejabat lokal memperkuat legitimasinya. Dan dalam posisi yang tidak diuntungkan, Liu Bang berhasil mempersiapkan diri menghadapi konflik yang semakin tak terhindarkan. Perang antara Chu dan Han secara resmi dimulai ketika Liu Bang bergerak keluar dari kota Hanzhong dan mulai merebut wilayah-wilayah strategis lainnya. Berbeda dengan gaya Xiang Yu yang agresif dan secara langsung, Liu Bang mengadopsi strategi bertahap. Ia sendiri menghindari pertempuran besar yang dapat menghabiskan kekuatan pasukannya dan memilih untuk memanfaatkan keunggulan logistik serta dukungan dari pihak lokal. Setiap wilayah yang berhasil direbut bukan hanya dijadikan basis militer, tetapi juga pusat administrasi yang berjalan dengan stabil. Xiang Yu sendiri merespon dengan kekuatan penuh, di mana ia memenangkan beberapa pertempuran awal dengan kemenangan yang menentukan dan memperlihatkan bagaimana keunggulan militernya. Namun kemenangan ini seringkali disertai dengan kehancuran besar dan perlakuan keras terhadap wilayah taklukannya, di mana pendekatan ini berhasil menciptakan ketakutan tetapi juga kebencian yang begitu mendalam pada Xiang Yu. Dalam jangka panjang, wilayah-wilayah yang berhasil ditaklukkan oleh Xiang Yu cenderung tidak stabil dan rentan terhadap pembelotan. Dalam konflik yang semakin meluas, peran para penasehat dan juga jenderal menjadi sangat krusial. Liu Bang sendiri dikelilingi oleh figur-figur yang cakap dalam strategi dan juga bidang administrasi. Ia sendiri bersedia mendengarkan nasihat dan menyesuaikan rencana sesuai kondisi, dan sebaliknya, Xiang Yu yang cenderung mengandalkan intuisi dan juga keberanian pribadi, meskipun ini memberinya keunggulan di medan pertempuran, namun pendekatan tersebut kurang efektif dalam mengelola konflik berkepanjangan yang menuntut koordinasi dan juga kesabaran. Perang Chu-Han berubah menjadi perang gesekan, di mana tidak ada lagi satu pertempuran tunggal yang langsung menentukan hasil akhir. Wilayah-wilayah sedih berganti tangan, aliansi pun terbentuk dan juga runtuh, dan rakyat menjadi faktor penentu yang semakin penting di antara keduanya. Liu Bang secara konsisten berusaha untuk memenangkan dukungan rakyat dengan kebijakan yang lebih ringan dan juga sikap yang lebih inklusif. Hal ini sendiri secara bertahap mengikis basis kekuasaan dari Xiang Yu, meskipun ia tetap unggul secara militer. Salah satu titik balik penting terjadi ketika beberapa sekutu Xiang Yu mulai meninggalkannya. Kekejaman dan ketidakmampuannya dalam membangun sistem pemerintahan yang stabil membuat banyak penguasa lokal mulai mempertanyakan kesetiaan mereka kepada Xiang Yu. Liu Bang pun memanfaatkan situasi tersebut dengan menawarkan jaminan keselamatan dan juga posisi dalam tatanan yang baru. Perang ini pun dengan demikian tidak hanya terjadi di medan pertempuran semata, tetapi juga dalam ruang diplomasi dan juga politik. Seiring dengan berjalannya waktu, keunggulan awal Xiang Yu mulai terkikis, di mana pasukannya yang besar membutuhkan suplai yang stabil, sementara wilayah pendukungnya semakin lama semakin menyusut. Liu Bang dengan jaringan wilayah yang lebih luas dan stabil mampu mempertahankan aliran sumber daya ke pasukannya, di mana perbedaan ini menjadi semakin nyata pada tahap akhir peperangan ketika kemampuan mempertahankan perang jangka panjang menjadi faktor penentu dari keduanya. Pertempuran-pertempuran akhir dari Perang Chu-Han menunjukkan kontras yang begitu tajam antara kedua pemimpin ini.
Xiang Yu sendiri terus mengandalkan keberanian dan juga serangan secara langsung, sementara Liu Bang semakin matang dalam mengatur strategi besar. Ia sendiri membiarkan Xiang Yu terjebak dalam rangkaian pertempuran yang begitu melelahkan dan menguras moral serta sumber daya dari pasukan Chu. Dalam kondisi ini, kemenangan Liu Bang bukan hasil dari satu tindakan heroik, melainkan dari akumulasi keputusan strategis yang berjalan dengan konsisten. Perang Chu Han merupakan konflik yang menandai transisi penting dalam sejarah Tiongkok kuno. Ia sendiri berhasil memperlihatkan benturan antara kepemimpinan aristokrat militer yang berakar pada tradisi lama dan juga kepemimpinan pragmatis yang menekankan stabilitas, administrasi, dan juga legitimasi dari rakyat. Dalam konflik panjang ini, Liu Bang dan Xiang Yu tidak hanya bertarung untuk memperebutkan kekuasaan semata, melainkan juga untuk menentukan arah masa depan politik Tiongkok kuno pasca keruntuhan dinasti Qin. Sebuah pertarungan yang dampaknya akan terasa jauh melampaui berakhirnya perang itu sendiri. Perang Chu Han yang kian melelahkan dan menguras kekuatan kedua belah pihak pada fase terakhir konflik ini ditandai oleh kemenangan Liu Bang serta kematian Xiang Yu pada tahun 202 sebelum Masehi. Tahapan ini bukan sekadar penutup dari perang panjang, melainkan momen penentuan ketika perbedaan strategi, kepemimpinan, dan juga kemampuan dalam mempertahankan kekuasaan pada akhirnya menghasilkan hasil yang tak terelakkan. Dalam fase ini, keunggulan militer dari Xiang Yu runtuh secara perlahan, sementara posisi Liu Bang menguat secara sistematis. Memasuki tahun-tahun terakhir perang, kondisi pasukan dari Chu di bawah Xiang Yu pun semakin terdesak, di mana wilayah kekuasaannya menyempit, jalur suplai terganggu, dan dukungan dari para penguasa lokal mulai menurun dengan drastis. Banyak bekas sekutu memilih untuk beralih kesetiaan ataupun bersikap netral dan menyadari bahwa Xiang Yu tidak mampu lagi menjamin stabilitas jangka panjang. Dan sebaliknya, Liu Bang berhasil mengkonsolidasikan wilayah-wilayah yang berhasil direbutnya dan menjadikannya basis logistik serta administratif yang kokoh untuk melanjutkan peperangan. Strategi Liu Bang sendiri pada tahap ini berfokus pada pengepungan bertahap dan isolasi total terhadap Xiang Yu dan pasukannya. Alih-alih mencari kemenangan cepat melalui pertempuran secara frontal, ia sendiri memerintahkan pasukannya untuk memutus jalur mundur dan juga suplai dari musuh. Xiang Yu pun dipaksa untuk terus bergerak, kehilangan kesempatan untuk memulihkan kekuatan ataupun membangun kembali basis pertahanannya. Tekanan ini tidak hanya bersifat militer, tetapi juga secara psikologis, di mana melemahkan moral pasukan Chu yang telah lama berperang tanpa kepastian akan masa depan mereka. Salah satu ciri utama dari fase akhir ini adalah meningkatnya penggunaan strategi diplomasi serta propaganda. Liu Bang dan para penasehatnya menyebarkan pesan yang menekankan keabsahan kekuasaannya serta menjanjikan pengampunan bagi pihak yang mau menyerah. Pendekatan ini sangat efektif dalam kondisi pasukan negara Chu yang telah kelelahan. Banyak prajurit dan perwira memilih untuk menyerah ataupun melarikan diri serta mempercepat disintegrasi dari kekuatan Xiang Yu dari dalam. Xiang Yu sendiri, meskipun menyadari kondisi yang semakin buruk, akan tetapi tetap mempertahankan gaya kepemimpinan yang keras dan berorientasi pada kehormatan pribadinya. Ia menolak segala kompromi yang dianggap merendahkan martabatnya sebagai seorang jenderal besar dari Chu, di mana sikap ini memperkuat citranya sendiri sebagai figur heroik, tetapi sekaligus membatasi ruang geraknya secara strategis. Dalam situasi yang menuntut fleksibilitas dan adaptasi, Xiang Yu tetap terikat pada prinsip kehormatan perang yang tidak lagi sejalan dengan realitas konflik. Puncak dari serangkaian fase ini terjadi ketika pasukan Xiang Yu terkepung dalam pertempuran terakhir. Wilayah yang dikuasainya semakin sempit dan jumlah pasukan yang setia pun menyusun dengan drastis, di mana dalam kondisi tersebut, Liu Bang berhasil menciptakan tekanan dari berbagai arah dan membuat Xiang Yu kehilangan peluang untuk melakukan manuver yang besar. Setiap upaya untuk menerobos kepungan berakhir dengan kerugian yang besar, sementara pasukan Han semakin menguat. Dalam situasi genting tersebut, Xiang Yu menghadapi kenyataan pahit bahwa kekalahan sudah ada di ambang matanya. Kisah-kisah tentang saat-saat terakhirnya menggambarkan seorang pemimpin yang masih menunjukkan keberanian yang luar biasa, akan tetapi juga kesepian serta terasingkan dari dunia yang pernah ia kuasai. Banyak pengikut setianya gugur atau meninggalkannya dan meninggalkan Xiang Yu dalam lingkaran kecil prajurit yang masih bertahan hingga akhir. Kematian Xiang Yu menjadi simbol berakhirnya perlawanan negara Chu, di mana dalam kondisi yang terdesak dan tanpa jalan keluar, ia memilih untuk mengakhiri hidupnya sendiri. Sebuah tindakan yang mencerminkan nilai kehormatan yang dipegangnya sepanjang hidupnya. Peristiwa ini pun menandai runtuhnya kekuatan terakhir yang mampu menantang Liu Bang secara langsung, dan dengan gugurnya Xiang Yu, maka perang Chu Han secara efektif berakhir.
Kemenangan Liu Bang tidak terjadi dalam satu momen tunggal, melainkan melalui akumulasi keputusan strategis yang konsisten. Ia sendiri berhasil memanfaatkan kelemahan lawannya, mengelola sumber daya secara efisien, dan membangun legitimasi politik yang luas. Dan pada tahap akhir perang, Liu Bang tampil bukan hanya sebagai seorang pemimpin militer, tetapi sebagai figur yang mampu menyatukan wilayah-wilayah yang sebelumnya terpecah akibat runtuhnya dinasti Qin dan konflik berkepanjangan. Setelah kematian Xiang Yu, sisa-sisa perlawanan negara Chu dengan cepat dilumpuhkan ataupun menyerah. Tidak ada lagi figur yang memiliki otoritas dan juga karisma yang setara untuk memimpin perlawanan lanjutan, dan Liu Bang mengambil alih wilayah-wilayah bekas kekuasaan Chu dengan relatif cepat dan menempatkan pejabat serta jenderal yang setia kepadanya untuk memastikan stabilitas wilayah. Langkah-langkah tersebut menunjukkan bahwa kemenangan Liu Bang bukan sekadar hasil kekuatan militer saja, tetapi juga kemampuan dalam mengelola keputusan pasca konflik. Fase kemenangan ini juga memperlihatkan pergeseran makna kekuasaan di Tiongkok pasca keruntuhan dinasti Qin. Jika Xiang Yu merepresentasikan kekuatan aristokrat militer yang bertumpu pada keberanian individu dan juga loyalitas tradisional, maka Liu Bang merepresentasikan model kepemimpinan yang lebih pragmatis, adaptif, dan juga berorientasi pada keberlanjutan pemerintahan. Perbedaan inilah yang pada akhirnya menentukan hasil akhir dari konflik keduanya. Dengan berakhirnya Perang Chu-Han dan juga gugurnya Xiang Yu pada tahun 202 sebelum Masehi, Liu Bang berdiri sebagai penguasa tunggal atas wilayah bekas dinasti Qin. Kemenangan ini sendiri menutup babak panjang perang saudara sejak runtuhnya dinasti Qin, sekaligus membukakan jalan bagi terbentuknya tatanan politik baru yang lebih stabil di bawah kepemimpinannya. Setelah kemenangan Liu Bang dan juga kematian dari Xiang Yu, peristiwa tersebut menandai berakhirnya Perang Chu-Han, dan tahap berikutnya ditandai oleh pendirian dinasti Han Barat pada tahun 202 sebelum Masehi, sebuah proses politik yang berlangsung dengan cepat namun syarat perhitungan. Setelah tidak ada lagi kekuatan besar yang mampu menentangnya, Liu Bang menghadapi tugas yang jauh lebih kompleks daripada sekedar memenangkan sebuah perang, yakni mengubah dominasi militer menjadi kekuasaan yang sah yang diakui secara luas di seluruh wilayah dari bekas dinasti Qin. Langkah pertama yang dilakukan oleh Liu Bang adalah menegaskan posisinya sendiri sebagai seorang pemegang otoritas tertinggi. Ia secara sistematis membubarkan struktur kekuasaan militer yang bersifat sementara dan mulai menggantinya dengan kerangka pemerintahan sipil. Para jenderal yang sebelumnya memegang kekuasaan wilayah diberikan pilihan antara tunduk pada otoritas pusat atau disingkirkan secara bertahap. Pendekatan ini menunjukkan kehati-hatian Liu Bang yang berusaha untuk mencegah munculnya perang saudara baru akibat ambisi dari para panglima perang. Penetapan gelar kekaisaran menjadi titik penting dalam proses pendirian dinasti, di mana Liu Bang memproklamasikan dirinya sendiri sebagai kaisar dengan gelar Han Gaozu, sebuah deklarasi yang menandai kelahiran dinasti Han. Pemilihan nama Han tidak bersifat kebetulan, melainkan merujuk pada wilayah asal kekuasaannya dan sekaligus menjadi simbol identitas politik baru yang berbeda dari dinasti Qin. Dengan langkah tersebut, Liu Bang menempatkan dirinya sendiri bukan sekadar sebagai penerus kekacauan pasca keruntuhan dinasti Qin, melainkan sebagai pendiri sebuah tatanan baru. Setelah deklarasi kekaisaran, reorganisasi administrasi menjadi fokus utama dari Kaisar Gaozu. Kaisar Gaozu mempertahankan beberapa struktur pemerintahan dari dinasti Qin yang terbukti efektif, terutama sistem pembagian wilayah administratif. Namun ia mengurangi tingkat kekakuan hukum dan juga kekerasan yang sebelumnya menjadi ciri utama dari pemerintahan dinasti Qin. Perubahan ini sendiri bertujuan untuk meredakan ketegangan sosial yang telah lama terakumulasi akibat kebijakan represif dari rezim sebelumnya. Dalam pengaturan wilayah, Kaisar Gaozu menerapkan sistem gabungan antara pemerintahan pusat dan juga feodalisme terbatas. Beberapa wilayah diberikan kepada kerabat ataupun sekutu setianya sebagai kerajaan bawahan, sementara daerah strategis tetap berada di bawah kendali langsung dari kekaisaran. Kebijakan ini sendiri mencerminkan sebuah upaya untuk menyeimbangkan kebutuhan stabilitas jangka pendek dengan ancaman fragmentasi kekuasaan di masa depan. Pengangkatan pejabat juga dilakukan dengan pertimbangan pragmatis, di mana Kaisar Gaozu tidak semata-mata mengandalkan bangsawan lama, melainkan memberikan ruang bagi individu-individu berbakat dari latar belakang non-aristokrat, di mana banyak tokoh yang sebelumnya berperan sebagai penasihat atau administrator selama perang kini diberikan posisi penting dalam pemerintahan. Langkah ini sendiri memperkuat legitimasi rezim baru di mata masyarakat luas, terutama kalangan rakyat yang merasa terpinggirkan di masa lalu. Aspek hukum mengalami penyesuaian signifikan meskipun sistem dari dinasti Qin tidak sepenuhnya dihapus, namun penerapannya dilunakkan. Hukuman ekstrim dikurangi dan kebijakan yang dianggap memberatkan rakyat akhirnya dicabut.
Pendekatan ini sendiri menciptakan kesan bahwa pemerintahan dinasti Han membawa kelegaan setelah periode panjang kekerasan dan ketidakstabilan, sekaligus memperkuat dukungan terhadap dinasti yang baru berdiri. Dalam bidang ekonomi, pemerintahan awal dinasti Han Barat berupaya untuk memulihkan produksi pertanian yang rusak akibat perang berkepanjangan. Pajak diringankan, kerja paksa dibatasi, dan kebijakan yang mendorong rakyat untuk kembali mengolah lahan akhirnya diterapkan. Fokus ini sendiri bukan hanya untuk meningkatkan kesejahteraan, tetapi juga untuk memastikan basis ekonomi yang stabil bagi kekaisaran yang baru lahir ini. Hubungan antara kaisar dan para jenderal lama pun menjadi isu yang sensitif, di mana Kaisar Gozu secara perlahan-lahan mengurangi kekuatan militer independen yang dimiliki oleh bekas sekutunya. Beberapa tokoh diberikan penghargaan dan juga gelar yang tinggi, tetapi ditempatkan jauh dari pusat kekuasaan, di mana strategi ini mencegah konsentrasi kekuatan yang berpotensi mengancam stabilitas dinasti tanpa memicu perlawanan terbuka. Pendirian ibu kota menjadi langkah simbolis sekaligus strategis, di mana pemilihan lokasi dilakukan dengan mempertimbangkan banyak faktor seperti faktor politik, militer, serta ekonomi, dan ibu kota sendiri berfungsi sebagai pusat administrasi dan juga lambang kekuasaan baru sekaligus alat untuk mengendalikan wilayah-wilayah di sekitarnya. Dari pusat kekaisaran inilah kebijakan kekaisaran disebarkan ke seluruh penjuru negeri. Legitimasi ideologis juga mulai dibangun, meskipun pada tahap awal belum sepenuhnya mengadopsi Konfusianisme sebagai ideologi negara, namun pemerintahan Han Barat mulai menjauh dari legalisme ekstrim ala dinasti Qin. Nilai-nilai moral, keselarasan sosial, dan juga peran kaisar sebagai pelindung rakyat mulai ditekankan dalam wacana-wacana resmi. Pendekatan ini membantu membangun citra kekaisaran sebagai pelanjut tatanan kosmis yang sah di Tiongkok kuno. Dengan langkah-langkah tersebut, dinasti Han Barat secara efektif berdiri sebagai kekuasaan yang terpusat yang diakui di seluruh wilayah bekas dari dinasti Qin. Otoritas Liu Bang tidak lagi bergantung pada kemenangan militer semata, melainkan pada struktur pemerintahan yang mulai mengakar, dan proses ini sendiri menandai serangkaian transformasi dari kepemimpinan revolusioner menuju kekaisaran yang terorganisasi, sebuah fase awal yang menentukan arah perkembangan dinasti Han pada dekade-dekade berikutnya.